warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnatul Nadira dengan NIM 10620240118 dari Prodi PIAUD semester 4. Saya di sini ingin menjelaskan teori kognitif menurut beberapa para ahli. Baik, jadi yang pertama ada teori kognitif menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, proses belajar tidak hanya melibatkan akal tetapi juga indera dan hati. Indera digunakan untuk melihat, mendengar, dan merasakan sehingga anak belajar dari pengalaman langsung. Kemudian yang kedua akal. Akal berfungsi untuk berpikir dan memahami informasi. Sedangkan hati berperan dalam menerima kebenaran dan membentuk akhlak. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan tidak hanya membuat anak pintar, tetapi juga membentuk karakter dan moral yang baik. Lalu yang kedua ada teori kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, di mana anak belajar melalui indera dan gerakan. Yang kedua, tahap praoperasional, itu usia dari 2 tahun sampai 7 tahun. Itu anak mulai menggunakan bahasa dan imajinasi. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir logis tetapi masih membutuhkan benda nyata. Dan terakhir, tahap operasional formal, di mana anak sudah mampu berpikir abstrak. Jadi, menurut Jean Piaget, pembelajaran harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Lalu selanjutnya, teori kognitif menurut Lev Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky, perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Ada beberapa konsep ZPD, yaitu kemampuan yang bisa dicapai anak dengan bantuan. Kemudian ada konsep MKO, yaitu More Knowledge Other, yaitu orang yang lebih tahu seperti guru atau orang tua. Dan kemudian ada scaffolding, yaitu bantuan yang diberikan secara bertahap sampai anak bisa mandiri. Artinya, anak belajar lebih baik jika ada bimbingan dari orang lain. Selanjutnya, teori kognitif menurut Benjamin Bloom. Menurut Bloom, kemampuan berpikir itu bertingkat. Itu dimulai dari C1, itu mengingat. Mengingat itu contohnya bisa menghafal, menyebutkan. Kemudian C2, memahami. Itu maksudnya menjelaskan dengan kata sendiri. Kemudian C3, menerapkan. Menerapkan itu menggunakan dalam kehidupan nyata. Dan C4 itu menganalisis, yaitu membedakan atau menguraikan. Lalu C5, mengevaluasi. Anak bisa menilai atau memberi pendapat. Dan yang terakhir C6, mencipta. Anak bisa membuat sesuatu yang baru. Belum menjelaskan bahwa kemampuan berpikir anak berkembang dari sekedar mengingat hingga mampu menciptakan sesuatu. Selanjutnya, teori kognitif menurut Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, anak belajar melalui 3 tahap, yaitu tahap enaktif, belajar melalui tindakan langsung. Kedua, tahap ikonik, belajar melalui gambar atau visual. Dan yang ketiga, simbolik, belajar melalui bahasa. Jadi, pembelajaran harus aktif dan memberi kesempatan anak untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Dan yang terakhir ada teori kognitif menurut David Paul Ausubel. Menurut David Paul Ausubel, belajar akan lebih efektif jika bermakna atau biasa disebut dengan meaningful learning. Artinya, materi baru harus dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Dengan begitu, anak akan lebih mudah memahami dan mengingat materi. Jadi, dari beberapa teori kognitif menurut beberapa para ahli, dapat saya simpulkan bahwa teori kognitif menjelaskan bahwa perkembangan berpikir anak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tahap usia, interaksi sosial, pengalaman belajar, serta nilai moral dan spiritual. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.